Halo Kicau Mania se-Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cinta Kicau Mania. Saya tahu betul, momen paling mendebarkan dan seringkali memicu kepanikan bagi pemula adalah ketika si piik murai batu kesayangan sudah saatnya disapih, alias dipaksa makan fur sendiri. Biasanya, usia 25-35 hari adalah masa krusial. Kita melihat dia menolak fur, badannya terlihat kurus, dan kita langsung berpikir, waduh, kalau mati gimana? Rugi dong. Jangan panik, tarik napas panjang. Masalah piik MB susah makan fur itu adalah tantangan yang wajar, bukan kegagalan. Hari ini, kita akan bongkar tuntas A sampai Z, metode anti gagal yang sudah terbukti di penangkaran besar maupun kecil, memastikan piik Anda pindah haluan dari makanan alami ke fur kering dengan sukses, tuntas, dan tanpa stres berlebihan. Ini adalah panduan deep dive 15 menit, jadi pastikan Anda simak sampai selesai. Sebelum kita masuk ke langkah praktis, kita harus paham dulu kenapa sih mereka susah makan fur? Sederhana, naluri. Di alam liar, makanannya serangga lunak. Fur itu asing, keras, dan baunya berbeda. Memaksa mereka makan langsung fur kering, sama saja kita menyuruh balita makan steak keras. Jadi, kuncinya adalah transisi, bukan paksaan mendadak. Kita akan fokus pada 3 tahapan utama. Pertama, fase penyesuaian tekstur. Kedua, fase pengenalan rasa, the battle thought, dan ketiga, fase pengeringan fur. Siapkan catatan Anda, karena detail kecil dalam proses ini sangat menentukan keberhasilan total. Ingat, proses ini biasanya memakan waktu antara 7 hingga 10 hari, jadi kesabaran adalah modal utama Anda, Kicau Mania. Langkah pertama yang sering diabaikan adalah pemilihan fur yang tepat. Jangan samakan fur untuk dewasa dengan fur untuk piik. Piik membutuhkan fur dengan kadar protein yang sangat tinggi, biasanya di atas 30%. Dan yang paling penting, teksturnya harus sangat mudah lumat ketika dicampur air. Cari fur khusus anakan, biasanya butirannya lebih halus. Selanjutnya, siapkan wadah makan yang dangkal. Kenapa dangkal? Agar piik mudah melihat dan mengakses makanan. Fur yang akan kita gunakan di hari-hari awal harus berupa bubur kental. Ambil 1 sendok fur, campur dengan sedikit air hangat, bukan panas mendidih. Aduk rata sampai teksturnya seperti pasta atau bubur bayi. Ini adalah fondasi dari seluruh proses penyapihan kita. Jika teksturnya terlalu encer, gizinya cepat hilang. Jika terlalu padat, piik akan menolaknya. Setelah bubur fur siap, sekarang saatnya umpan. Piik MB sangat tergantung pada extra fooding atau EF, seperti kroto atau jangkrik. Kita akan memanfaatkan ketergantungan ini. Ambil beberapa butir jangkrik kecil yang sudah dipotong-potong atau sedikit kroto segar. Campurkan EF ini secara merata ke dalam bubur fur tadi. Rasio di hari pertama adalah 70% bubur fur dan 30% EF. Tujuannya adalah menyamarkan rasa fur yang asing dengan rasa EF yang familiar dan disukai. Saat piik mematuk EF, secara otomatis dia akan menelan fur yang sudah melumuri EF tersebut. Teknik ini mengajarkan mereka bahwa rasa enak sekarang juga mengandung tekstur fur. Ganti adonan ini minimal 3 kali sehari. Ingat, makanan basah cepat basi dan bisa memicu penyakit, jadi jangan biarkan sisa makanan mengering di wadah. Kicau Mania, selama fase pertama ini, monitoring adalah kunci sukses. Jangan hanya melihat apakah dia makan atau tidak, tapi lihatlah kotorannya. Kotoran yang ideal harus berbentuk padat dan ada bagian putih, asam urat, yang normal. Jika kotoran mulai lembek atau berair, ini bisa menandakan 2 hal. Terlalu banyak air di fur bubur, atau si piik mulai stres atau sakit. Jika kotoran mulai menunjukkan warna kecoklatan dan tekstur yang lebih padat dari biasanya, itu adalah sinyal positif bahwa fur sudah mulai dicerna. Jika Anda melihat piik hanya mematuki EF dan menjatuhkan sisa furnya, coba kurangi sedikit porsi EF di adonan berikutnya. Kita harus pelit sedikit demi kebaikan jangka panjangnya. Konsistenlah dengan adonan bubur ini selama 3 hari penuh sebelum kita melangkah ke fase berikutnya. Setelah 3 hari, si piik sudah mulai familiar dengan rasa fur yang bercampur EF. Sekarang saatnya pengetatan disiplin. Kita harus mengubah rasio secara bertahap. Jika sebelumnya 70% berbanding 30%, sekarang kita beralih ke 85% bubur fur dan hanya 15% EF. Pada titik ini, kita juga mulai mengurangi kelembekan bubur fur.
Kurangi sedikit air saat mengaduk, buat teksturnya lebih kental, hampir seperti adonan yang bisa dibentuk. Kenapa ini penting? Kita ingin mulut piyik terbiasa dengan tekstur yang lebih padat dan membutuhkan usaha mengunyah. Jangan langsung drastis. Lakukan perubahan ini selama 2 hari berikutnya. Jika Anda melihat dia masih lahap, berarti proses belajar mengunyahnya berjalan lancar. Ingat, jangan sampai burung kelaparan ekstrim. Kalau dia benar-benar menolak makan selama lebih dari 6 jam, segera berikan sedikit EF murni untuk menghindari risiko dehidrasi dan lemas, lalu coba lagi dengan adonan for yang sedikit lebih basah. Selama proses penyapihan ini, energi dan mental piyik sangat terkuras. Pastikan air minumnya selalu bersih dan segar. Ini bukan saatnya untuk menghemat air. Beberapa kicau mania juga memberikan sedikit cairan elektrolit khusus burung atau vitamin B kompleks yang dilarutkan dalam air minum. Ini membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi tingkat stresnya. Piyik yang stres cenderung mogok makan. Selain itu, pastikan lokasi sangkar penyapihan tenang, jauh dari lalu lintas manusia yang terlalu padat, dan suhu ruangan stabil. Jangan pernah melakukan penyapihan di tempat yang bising atau terlalu dingin, karena itu hanya akan menambah beban pikiran si burung kecil ini. Kenyamanan kandang adalah pendukung mental utama agar burung mau mencoba makanan baru. Jika kita sudah mencapai hari ke-5 atau ke-6, dan burung sudah terbiasa makan fur kental, ini adalah fase penentuan. Kita akan mulai memperkenalkan fur kering murni. Siapkan wadah pakan kedua. Di wadah pertama, masih ada sisa sedikit fur kental. Rasio 95% fur, 5% EF. Di wadah kedua, letakkan fur kering murni. Tekniknya adalah the sprinkling method. Ambil sedikit fur kental dari wadah pertama, lalu taburkan fur kering di atasnya. Fur kering akan menempel pada fur yang basah. Saat piyik mematuk makanan basah, dia akan terpaksa mematuk butiran fur kering yang menempel. Ulangi proses ini beberapa kali sehari. Ini adalah jembatan yang mengajarkan mereka bahwa fur yang kering pun bisa dimakan dan rasanya sama saja dengan yang basah. Di momen ini, kita berharap dia mulai penasaran dan mencoba fur kering di wadah kedua. Bagaimana jika setelah seminggu, si piyik tetap ngotot menolak for dan hanya mau EF? Jangan panik, tapi kita harus bertindak cepat. Jika kondisi tubuhnya mulai terlihat kurus, cek bagian dada, apakah tulang dadanya menonjol? Anda mungkin perlu melakukan lolot darurat atau suapan paksa. Campurkan for bubur dengan sedikit air hangat hingga sangat lunak, lalu gunakan alat bantu spuit atau lidi kecil untuk menyuapinya beberapa kali dalam sehari. Ini hanya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk penyapihan rutin. Segera setelah dia stabil, kembalikan ke metode sprinkling. Ingat, jika burung sudah lolos, disuapi oleh kita, naluri mandirinya akan tertunda. Oleh karena itu, lolot hanya digunakan sebagai pertolongan pertama pada kasus mogok makan kritis, bukan sebagai metode penyapihan utama. Segera kembalikan porsi makan mandiri setelah kondisinya membaik. Ada trik sederhana lain yang sangat efektif untuk memicu naluri makan mandiri, menggunakan sedikit pakan indukan lain. Misalkan, Anda punya murai batu dewasa atau burung lain yang sudah mapan makan for. Ambil sedikit kotoran atau sisa makanan dari burung dewasa tersebut dan letakkan di dekat wadah makan si piyik. Kedengarannya aneh, tapi ini memicu naluri kompetitif dan mencontoh. Piyik seringkali belajar makan dengan meniru. Jika dia mencium aroma makanan yang dimakan oleh burung lain yang lebih tua, dia akan lebih penasaran untuk mencoba. Pastikan sisa makanan atau kotoran yang digunakan bersih, hanya untuk memicu aroma. Trik ini sangat membantu di fase pengenalan for kering murni. Ini adalah cara alami memaksa mental mereka beralih dari disuapi menjadi mencari makan. Jika di hari ke-8 atau ke-10, Anda melihat si piyik sudah mulai mematuki for kering di wadah kedua, meskipun hanya sedikit, ini adalah saat yang menentukan. Hilangkan semua EF. Benar, semua. Tidak ada lagi jangkrik, tidak ada lagi kroto, tidak ada lagi campuran. Hanya for kering murni dan air minum. Ini mungkin terdengar kejam, tapi ini adalah dorongan terakhir. Jika naluri lapar sudah muncul, dan satu-satunya makanan yang tersedia adalah for kering, dia akan memakannya. Namun, pastikan Anda memantau ketat di hari pertama eliminasi EF ini. Pantau berat badannya dan aktivitasnya. Jika dalam 12 jam dia terlihat sangat lemas dan hanya tidur di dasar sangkar, Anda bisa memberikan 1 atau 2 ekor jangkrik sebagai penyelamat. Lalu ulangi eliminasi EF di hari berikutnya. Biasanya, dalam 1-2 hari setelah EF dihilangkan total, burung akan mulai lahap memakan for kering murni. Setelah piyik Anda berhasil makan for kering secara mandiri selama minimal 3 hari berturut-turut, itu berarti dia sudah lulus uji penyapihan. Selamat!
Tapi proses belum berakhir. Ini adalah waktu yang tepat untuk memindahkannya ke kandang harian yang lebih besar, atau minimal, kandang yang berbeda dari masa lolohan. Perubahan lingkungan kecil ini sangat penting untuk pertumbuhan mentalnya. Jika dia masih di kandang yang sama, dia mungkin masih berharap akan ada tangan manusia yang datang untuk menyuapinya. Lingkungan baru, mandiri, dan menu 100% for kering. Pada fase ini, EF boleh diberikan kembali, namun hanya sebagai camilan, misalnya 2-3 jangkrik per hari, bukan sebagai makanan utama. Tujuannya agar burung tetap sehat dan bervariasi asupan nutrisinya, namun inti makanannya sudah for. Bagaimana kita bisa yakin 100% bahwa proses penyapihan sudah tuntas? Pertama, lihat kotorannya. Harus padat, kering, dan berwarna sesuai fur yang Anda berikan. Kedua, perhatikan perilakunya. Piyik yang berhasil disapih akan aktif, agresif, dan mulai rajin bunyi, ngekek atau ngeriwik. Jika dia masih terlihat lesu atau lebih banyak diam di pojokan, mungkin ada masalah kesehatan yang mendasari, atau dia masih sangat stres dengan paksaan makan fur. Ketiga, cek wadah pakan di pagi hari. Jika fur yang Anda berikan semalam sudah berkurang signifikan, ini adalah pertanda jelas dia sudah mau makan mandiri. Keberhasilan penyapihan bukan hanya soal makan fur, tapi juga soal kestabilan mental burung tersebut. Ada 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan kicau mania pemula yang membuat proses penyapihan gagal. Pertama, terlalu cepat menyerah. Baru sehari menolak, langsung panik dan kembali lolot full. Ingat, ini proses 7-10 hari. Kedua, membiarkan fur kental yang sudah basi. Fur basi mengandung jamur dan bakteri yang bisa mematikan piyik. Ganti fur basah minimal 3 kali sehari. Ketiga, mencampur fur kering dengan air dingin. Air hangat membantu melunakkan fur lebih cepat dan membuatnya lebih mudah dicerna. Hindari kesalahan-kesalahan ini dan peluang sukses Anda naik drastis. Jangan pernah berpikir bahwa menyapih adalah hal yang instan. Ini adalah investasi kesabaran untuk masa depan juara. Dalam kasus yang sangat langka, ada beberapa piyik yang benar-benar tidak merespons terhadap semua metode di atas. Jika setelah 10 hari, burung Anda terus menolak for, kehilangan berat badan secara signifikan, dan terlihat sakit, mata sayu, bulu mengembang, ini saatnya Anda berkonsultasi dengan dokter hewan spesialis burung atau penangkar profesional. Mungkin ada masalah internal, seperti infeksi cacing atau penyakit pencernaan lain yang harus ditangani sebelum proses penyapihan dilanjutkan. Jangan menunda jika sudah ada indikasi penyakit. Ingat, murai batu adalah burung yang bernilai tinggi. Jangan ambil risiko dengan kesehatan mereka. Penanganan cepat adalah kunci. Setelah piyik berhasil makan for, jangan lantas langsung mengganti ke for dewasa yang murah. Tetap gunakan for high protein yang berkualitas baik, setidaknya sampai usia 4-5 bulan. For berkualitas memastikan perkembangan tulang, bulu, dan sistem imun yang optimal. Murai batu yang sejak kecil mendapat nutrisi terbaik akan memiliki potensi mental dan fisik yang lebih baik di arena lomba. Jangan pelit di fase pertumbuhan krusial ini. Jika Anda ingin burung Anda menjadi juara, investasikan pada makanan terbaik sejak dini. Kualitas for yang konsisten akan menjaga kestabilan pencernaannya, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi tentang dia mogok makan. Kicau mania, perlu Anda ketahui bahwa proses penyapihan ini bukan hanya soal makan, tapi juga pembangunan mental. Piyik yang berhasil disapih dengan proses yang stabil dan tanpa stres berlebihan akan tumbuh menjadi burung yang lebih percaya diri dan tidak mudah kaget. Mandiri makan adalah langkah pertama menuju mental juara. Jika dia belajar mengatasi tantangan makanan, dia akan lebih siap menghadapi tantangan sangkar harian dan akhirnya tantangan lapangan. Jadi, setiap suapan fur yang dia makan sendiri hari ini adalah investasi mental untuk performanya di masa depan. Anggaplah Anda sedang melatih kedisiplinan dan kemandiriannya sejak dini. Mari kita rangkum cepat jadwal 10 hari agar mudah diingat. Hari 1-3, fur bubur kental plus 30% EF. Hari 4-6, fur kental padat plus 15% EF, mulai kurangi air. Hari 7-8, sprinkling method, bubur sangat minim, fur kering di wadah terpisah. Hari 9-10, eliminasi total EF, hanya fur kering murni dan pantau ketat. Jika jadwal ini Anda terapkan dengan disiplin, 99% piyik Anda akan berhasil melewati fase kritis ini. Ingat, selalu ganti pakan basah, jaga kebersihan, dan yang terpenting, jangan pernah menukar kesabaran Anda dengan kepanikan.
Anda pasti bisa, Kicau Mania. Saya ulangi sekali lagi, wahai kicau mania pemula. Jangan panik. Proses penyapihan adalah hal yang wajar. Jika Anda mengikuti langkah-langkah transisi tekstur dan pengurangan EF yang gradual ini, burung Anda akan mengerti. Berikan waktu dan ruang bagi mereka untuk belajar mandiri. Lihatlah piyik Anda sebagai calon juara. Juara sejati harus bisa makan for. Jika ada pertanyaan lebih detail atau Anda punya trik lain yang lebih efektif, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Kita bangun komunitas kicau mania yang cerdas dan suportif di sini. Terima kasih sudah menyimak panduan lengkap dan mendalam dari Cinta Kicau Mania. Semoga panduan solusi anti gagal ini membuat proses penyapihan murai batu Anda berjalan lancar tanpa hambatan. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat, subscribe channel kami, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan tips-tips mulai batu dan burung kicau lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, salam kicau mania.